Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas topik tentang medication adherence atau kepatuhan dalam pengobatan. Learning outcome pada kesempatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kepatuhan, mahasiswa mampu menjelaskan teori terkait kepatuhan, menjelaskan faktor terkait kepatuhan, menjelaskan pentingnya kepatuhan dalam pengobatan, menjelaskan upaya meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan, serta mengaplikasikan asuhan keperawatan untuk masalah ketidakpatuhan. Baik, kita mulai dari topik pertama ya, konsep kepatuhan pengobatan. Nah, di sini ada dua istilah yang perlu kita ketahui, yaitu medication adherence dan medication compliance. Jadi untuk medication adherence itu adalah perilaku yang menunjukkan kepatuhan dalam pengobatan. Jadi di sini dikatakan patuh itu mulai dari proses pengambilan obat yang tepat waktu. Ya, jadi misalnya seseorang diberi resep ya sama dokter untuk ditebus. Nah, saat menebus obat itu sudah mulai proses kepatuhan. Ya, jadi mulai mendapat resep, kemudian dia harus menebus obat. Nah, saat dia sudah mulai berjalan untuk menebus obatnya, itu masuk di dalam proses adherence atau patuh. Sedang berproses patuh begitu, ya. Nah, kemudian bedanya apa dengan medication compliance? Medication compliance di sini lebih mengarah pada perilaku klien mengkonsumsi obat sesuai jadwal, dosis, dan frekuensi. Jadi setelah dimulai dengan perilaku untuk mengambil obat tersebut atau menebus obat, ya, menebus obat, mengambil obat ke puskesmas begitu ya, itu masuk ke proses selanjutnya yaitu medication compliance. Jadi ini lebih pada pengukuran terhadap perilaku mengkonsumsi obatnya. Tepat jadwal tidak, tepat dosis tidak, tepat frekuensi tidak, seperti itu. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya teori kepatuhan. Di sini ada 4 teori kepatuhan yang akan kita bahas. Yang pertama, Health Belief Model, kemudian Social Cognitive, The Theory of Ration Action and Planned Behavior, kemudian Applied Behavior Analytic Theory. Nah, jadi di sini akan dibahas teori-teori yang terkait dengan perilaku kepatuhan. Bagaimana suatu teori ya, dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu membahas tuntas tentang perilaku kepatuhan. Bagaimana ada pasien yang patuh, bagaimana ada pasien yang tidak patuh, bagaimana ada pasien yang kepatuhannya sedang. Nah, itu akan dibahas di teori kepatuhan. Baik, yang pertama adalah teori Health Belief Model. Perilaku kesehatan akan bergantung pada keyakinan seseorang ataupun persepsi yang dimiliki seseorang tentang penyakit yang dideritanya dan strategi untuk mengendalikan atau menyembuhkan penyakitnya agar sembuh atau tidak semakin parah. Jadi, teori Health Belief Model ini membahas tentang bagaimana keyakinan seseorang ya, itu akan mempengaruhi perilakunya. Kemudian ada 4 aspek persepsi yang akan mempengaruhi perilaku kesehatan. Jadi teori ini menjelaskan bahwasanya untuk mencapai pada perilaku patuh ya, ada beberapa persepsi atau pemikiran atau yang ada di otak ya, mind dan juga belief, keyakinan seseorang. Ya, ada 4 aspek di situ yang nantinya akan mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam berobat. Yang pertama adalah persepsi keparahan. Jadi bagaimana seseorang mempersepsikan keparahan penyakit yang dideritanya. Istilah lainnya adalah perceived seriousness. Jadi di situ ketika seseorang merasa penyakitnya itu parah, kecenderungan untuk patuh kemungkinan akan meningkat. Kemudian yang kedua ada persepsi keyakinan atau disebut juga dengan perceived suspectibility ini keliru tulisnya. Jadi di situ adalah
seseorang akan menjadi patuh ya, ketika persepsi tentang keyakinan dia pada penyakit itu tinggi. Misalnya, oh ya saya yakin, saya mempersepsikan bahwasanya hipertensi ini adalah suatu penyakit ya, yang memang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Tidak boleh putus obat untuk mempertahankan tekanan darahnya. Gitu. Misalnya dia yakinnya seperti itu. Nah, maka dia akan ada kecenderungan untuk melakukan pengobatan secara kepatuhan tinggi. Namun beda lagi dengan pasien yang merasa keyakinannya terhadap tekanan darah tinggi adalah sakit leher yang sering dirasakan misalnya ya, sama pusing atau sakit kepala, itu karena kecapean saja misalnya begitu, maka dia hanya akan melakukan istirahat saat kecapean atau terasa tegang di lehernya, padahal ketika ditensi, tensinya tinggi. Tapi masalahnya keyakinan seseorang ini, keyakinan individu tersebut, dia bukan terkait dengan hipertensi yang butuh obat gitu. Nah, maka itu juga akan mempengaruhi perilakunya dalam kepatuhan pengobatan. Kemudian yang ketiga ada persepsi keuntungan atau manfaat ya, perceived benefit. Jadi seseorang akan cenderung kepatuhan terhadap pengobatannya tinggi ketika dia merasakan atau yakin terhadap keuntungan atau manfaat dari obat yang akan dia minum. Jadi kalau dia yakin dengan obatnya, maka dia akan minum dan patuh. Gitu. Tapi ketika sudah tidak yakin, nah ini resiko untuk ketidakpatuhannya akan sangat tinggi. Gitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah persepsi halangan atau rintangan. Persepsi halangan atau rintangan ini terkait dengan segala kendala atau segala kondisi, situasi yang dapat menghambat klien atau pasien untuk patuh ya, baik adherence ataupun compliance tadi, medication adherence dan medication compliance-nya tadi akan dipengaruhi gitu, akan terhambat. Baik dari segi transportasi, penghalang untuk bisa mengambil obat ke puskesmas atau menebus obat, penghalangnya bisa berupa transportasi, bisa berupa finansial, bisa berupa biaya begitu ya. Kemudian untuk minum obatnya sendiri sudah bisa beli, bisa dapat obat misalnya, mudah mendapatkan obatnya, tapi masalahnya obatnya terlalu besar. Nah, individunya tidak suka minum obat-obatan yang besar misalnya. Nah, ini juga akan meningkatkan resiko ketidakpatuhan. Jadi ada halangan dan rintangan di situ, semacam tantangan gitu ya. Kemudian juga bisa selain dari bentuk pil yang besar, bisa jadi karena kompleksitas obat yang harus diminum ya, banyak sekali obatnya, ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari begitu. Nah, itu juga bisa menjadi suatu halangan atau rintangan, males, capek gitu ya. Kemudian juga ada halangan dan rintangannya yang berupa efek samping obat. Saya kalau minum obat ini rasanya lemes sekali tubuh. Nah, itu akan meningkatkan ketidakpatuhan klien nantinya untuk bisa berobat secara teratur. Oke, ini adalah bagannya untuk health belief model. Ya, di situ ada persepsi individu di kolom paling kiri, kemudian ada faktor modifikasi dan juga ada likelihood of action. Nah, persepsi ancaman itu ada di tengah-tengah. Persepsi ancaman dari penyakit tersebut, misalnya hipertensi gitu ya, kan resiko stroke. Nah, maka persepsi ancamannya itu ada di sini. Persepsi itu masih di pikiran ya, masih belum mencerminkan suatu perilaku. Tapi persepsi itu akan membentuk perilaku begitu. Kemudian sebelum persepsi ancaman juga ada persepsi keparahan dan persepsi keyakinan. Jadi, munculnya persepsi ancaman dari penyakit itu dimunculkan dari persepsi seseorang akan keparahan penyakitnya, ya. Kemudian persepsi juga tentang keyakinan terhadap penyakitnya. Sedangkan persepsi keparahan dan persepsi keyakinan itu dipengaruhi oleh faktor
demografi ini ya, termasuk usia. Jadi nantinya usia, jenis kelamin, ras, status sosial ekonomi, pengetahuan, dan juga kepribadian akan mempengaruhi persepsi seseorang terkait dengan keparahan dan juga keyakinan pada penyakitnya. Nah, di situ nanti akan terbentuk persepsi ancaman. Kemudian dari persepsi ancaman ini, persepsi wah saya sedang terancam begitu ya. Nah, itu akan membentuk suatu perilaku. Ya, jadi ini intinya nanti terbentuk suatu perilaku di sini. Nah, dari usia, jenis kelamin dan lain-lain tadi, faktor demografi itu juga mempengaruhi persepsi manfaat, dikurangi persepsi rintangan. Jadi, misalnya manfaatnya dirasakan besar ya, dirasakan ada nilainya 80, sedangkan persepsi rintangannya ada 80 juga. Jadi seimbang gitu ya. Nah, ini akan sangat mempengaruhi terbentuknya perilaku kepatuhan. Misalnya seseorang merasakan manfaat obat TB, tuberkulosis, itu sangat bagus terhadap kesehatannya. Saya merasakan kesehatan saya membaik gitu setelah minum obat TB. Namun rintangannya di fasilitas kesehatannya seringkali habis obatnya, tidak tersedia. Saat mau mengambil obat ke puskesmas, obatnya sering tidak tersedia dan juga jaraknya yang jauh. Jadi kadang sudah kadung jalan, jaraknya jauh, sepeda motornya pinjam, pulang-pulang nggak bawa obat gara-gara obatnya tidak tersedia atau sedang stok kosong gitu ya. Nah, itu yang mau balik lagi itu malas dan akhirnya muncullah ketidakpatuhan begitu. Nah, jadi persepsi manfaat dikurangi persepsi rintangan. Ketika rintangannya kecil sekali dan merasakan manfaat yang besar, maka itu kemungkinan perilaku akan terbentuk. Ya. Nah, kemudian di sini ada lagi ya bagian yang paling bawah, cues to action. Jadi cues to action ini sebenarnya lebih pada bisa dari pengalaman pribadi, bisa dari pengalaman orang lain ya. Nah, ini juga bisa dari informasi-informasi yang didapatkan dari media, semacam iklan ya, promkes, itu akan mempengaruhi juga terhadap persepsi ancaman. Maka dari itu aspek promkes dari tenaga kesehatan atau dari perawat itu akan sangat berarti untuk membentuk suatu persepsi yang benar terhadap penyakit. Kita lanjut dulu ya. Kemudian yang kedua ada teori sosial kognitif. Nah, ini akan membahas tentang self efficacy. Ya, self efficacy di sini adalah suatu keyakinan diri tentang kemampuannya untuk melakukan suatu perilaku dalam rangka agar berhasil mencapai tujuan tertentu. Jadi misalnya kalian yakin dapat menjalankan 22 SKS dalam semester ini. Nah, itu keyakinan kalian itu termasuk self efficacy, disebut self efficacy begitu. Nah, dari beberapa penelitian disebutkan bahwasanya self efficacy yang tinggi itu akan membentuk perilaku yang baik gitu. Jadi yakin terhadap dirinya sendiri bahwa mampu itu akan membentuk suatu perilaku yang bagus. Dua faktor yang mempengaruhi perilaku, nah ini kan salah satunya ada faktor kognitif. Disinilah letak self efficacy, yakin pada dirinya sendiri. Self efficacy tinggi ini dibuktikan atau digambarkan pada individu seperti tenang gitu ya dalam melakukan aktivitas meskipun itu sulit. Misalnya berobat ya, berobatnya sangat kompleks. Obatnya pasien jantung misalnya, obatnya banyak dan ada yang diminum pagi, diminum malam, diminum 3 kali sehari, diminum 2 kali sehari, itu kan agak kompleks ya untuk menjadi patuh. Nah, orang yang self efficacy-nya tinggi, maka dia menjalani pengobatan tersebut dengan perasaan yang tenang. Ya, meskipun yang dia lakukan sulit, karena sesuatu yang sulit nantinya akan terbiasa ketika dilakukan setiap hari. Namun, pada individu dengan self efficacy rendah, maka akan muncul perasaan depresi, cemas, berpandangan sempit dalam menghadapi sesuatu. Salah satunya adalah berobat secara teratur gitu ya. Itu untuk teori sosial kognitif. Kemudian di teori ketiga ada theory of reasoning action and planned behavior.
dan teori planned behavior. Jadi ini sebenarnya adalah satu teori gitu ya, satu teori di mana teori tersebut mengalami sedikit perubahan atau revisi. Jadi yang awalnya panjang nama teorinya itu dipersingkat menjadi teori planned behavior. Nah, bedanya apa? Di sini nanti kita bisa lihat ya, ada bagannya. Jadi untuk the theory of recent action and planned behavior, untuk memperkirakan perilaku berdasarkan sikap dan keyakinan yang dimiliki seseorang. Sedangkan teori planned behavior memperkirakan dan menjelaskan perilaku seseorang pada konteks yang lebih spesifik. Nah ini bagannya ya, ini yang lama. Jadi ada keyakinan dan evaluasi terhadap sesuatu, terhadap obat misalnya ya. Keyakinan dan evaluasi terhadap obat itu akan membentuk suatu sikap. Sedangkan motivasi dan keyakinan normatif individu itu akan membentuk suatu norma subjektif, aturan subjektif, aturan yang individu bentuk sendiri. Nah, di sini dari aturan subjektif dengan sikap terhadap pengobatan tersebut itu akan muncul satu niat. Nah, niat inilah yang nantinya akan membentuk suatu perilaku. Ini yang lama ya. Kemudian teorinya direvisi menjadi seperti ini bagannya, lebih ringkas lagi ya. Jadi di situ ilmuwannya mengatakan bahwasanya sikap, norma subjektif dan penerimaan kontrol perilaku. Jadi penerimaan kontrol perilaku itu menerima gitu loh, menerima kondisi yang dia harus jalani saat ini. Nah itu akan membentuk suatu niat. Kalau sudah menerima, ya sudahlah. Kalau berarti saya memang harus berobat sepanjang hidup saya misalnya begitu ya. Menerima akhirnya dengan bantuan sikap yang positif juga dan juga norma subjektif yang dia punya, maka akan membentuk niat dan nantinya juga akan membentuk suatu perilaku. Ini yang terbaru ya. Selanjutnya ada 5 tahapan yang dihadapi individu untuk mengubah perilakunya. Yang pertama ada prekontemplasi, yaitu kurang info. Nah di sini individu benar-benar tidak punya informasi apapun tentang penyakitnya ataupun tentang pengobatan. Kemudian masuk ke fase kontemplasi, individu sudah sempat mendapatkan informasi baik dari media, tetangga, orang tua, pasangan, dan anaknya dan lain sebagainya. Nah di sini dia mulai menyadari pentingnya perbaikan perilaku. Kemudian masuk ke fase ketiga adalah persiapan, preparation, merencanakan beberapa kegiatan sesuai tujuan. Oke, kemudian untuk preparation sendiri ya, contohnya tahap persiapan tersebut contohnya adalah mengunjungi dokter, membaca buku pengembangan diri, konseling ya. Kalau dalam konteks pengobatan membaca literasi tentang obat-obatan gitu ya, kemudian menjalani konseling. Nah, itu sudah preparation, tahap persiapan. Kemudian tahap action atau bertindak. Nah, di sini adalah tahap yang kritis. Karena dia mulai bertindak gitu. Jadi ini harus dapat dipantau oleh tenaga kesehatan. Nah, setelah dia mampu bertindak, maka selanjutnya adalah mempertahankan, ya, mempertahankan maintenance. Di sini individu sudah melakukan kepatuhan, tapi harus tetap di maintenance. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, entah dengan telepon dari nakesnya ya atau perawatnya tiap hari di telepon atau ada kunjungan setiap minggu, ya, atau melalui message atau pesan, ya dan lain-lain gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah teori applied behavior analytic theory. Jadi di sini adalah teori analisis perilaku terapan ya. Ini biasanya diimplementasikan pada beberapa penelitian ya untuk teori behavior analytic theory ini. Jadi untuk mengintervensi seseorang
ya untuk mengubah perilaku seseorang yang didasarkan pada prinsip ilmu pengetahuan. Tahapannya di sini ini dilakukan oleh seorang peneliti ya untuk mengubah perilaku misalnya dari tidak patuh menjadi perilaku patuh seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ada determinan faktor of adherence ya. Determinan faktor of adherence. Jadi faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan. Ya. Yang pertama ada faktor internal yaitu dari diri sendiri. Ada pendidikan, pengetahuan, ya, motivasi, efikasi, pekerjaan, efek samping obat, kemampuan finansial, usia gitu ya. Jadi misalnya nih ditemukan pendidikan yang tinggi, maka kepatuhannya akan lebih tinggi. Ya. Kemudian pengetahuan yang baik terkait dengan penyakit dan pengobatan itu juga akan mempengaruhi kepatuhan. Semakin baik pengetahuannya, semakin patuh. Misalnya begitu. Kemudian juga ada pekerjaan yang rumit, misalnya seperti dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan untuk meluangkan waktunya ke fasilitas kesehatan, maka itu juga akan mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pengobatan. Efek samping dirasakan seperti obat-obatan TB. Obat-obatan TB itu kalau baru diminum biasanya menimbulkan mual muntah ya, kemudian juga pipisnya berwarna merah, urinnya berwarna merah. Nah, sehingga pasien tuh merasa dirinya tambah sakit kadang. Jadi ini kalau pengetahuannya kurang dan efek sampingnya terasa berat, nah itu akan menjadi faktor pemicu untuk berhenti berobat. Gitu ya. Dan juga termasuk faktor-faktor yang benar-benar internal seperti efikasi, motivasi, ya, persepsi penyakit dan juga ada kondisi psikologis. Nah, jadi ketika terkait dengan kondisi psikologis ini ya, ketika seseorang kita lihat ini sepertinya ada masalah psikologis gitu ya, dan dia harus berobat TB atau berobat HIV yang pengobatannya jangka panjang. Nah, itu kita harus atasi dulu kondisi psikologis yang terganggu. Kenapa? Karena kondisi psikologis yang terganggu itu akan sangat mempengaruhi kepatuhan. Mudah depresi, mudah stres, akhirnya putus obat. Ya. Makanya salah satu syarat dari ARV, pemberian antiretroviral virus untuk pasien HIV ya, itu adalah tidak minum alkohol dan juga sehat mental. Ya, jadi kejiwaannya tidak terganggu. Kenapa? Karena ketika terganggu maka dia akan beresiko besar untuk berhenti. Nah, kalau sudah berhenti obat-obatan semacam ARV atau TB maka dia akan sangat beresiko untuk resisten. Nanti ganti obat, ganti lini kedua ya. Karena sudah nggak mempan di lini pertama, dia tiba-tiba berhenti gitu karena depresi misalnya. Nah, makanya kondisi psikologisnya harus diatasi terlebih dahulu. Ya, kemudian juga yang faktor internal ini masih masuk juga di literasi kesehatan, keyakinan budaya, keyakinan spiritual dan pengetahuan tentang penyakit gitu ya. Kemudian di yang faktor eksternal seperti regimen yang kompleks. Regimen ini maksudnya obat ya. Regimen yang kompleks ya, yang seperti tadi saya bilang pagi 1, siang ada lagi, siang 2, yang malam 3, yang setelah maghrib 1 misalnya begitu. Jadi kompleks sekali pengobatannya. Dan dukungan keluarga, ini juga faktor eksternal yang sering kali mempengaruhi kepatuhan pasien. Makanya ketika datang pasien ya ke kita dan harus berobat, apalagi pengobatan jangka panjang seperti hipertensi, diabetes mellitus, TB, HIV, itu lihat dulu, tanyakan dulu Bapak tinggal sama siapa, kira-kira siapa yang bisa bantu Bapak untuk bisa patuh. Itu harus kita kaji gitu ya secara komprehensif. Selain mengkaji seperti kondisi psikologis, motivasinya, efikasinya, ini faktor-faktor ini semua harus kita kaji. Jarak pelayanan kesehatan ke rumahnya, pernah enggak ke sana, naik apa, kira-kira bisa enggak tiap bulan ngambil obat, itu harus semuanya ditanyakan. Ya, jarak rumah juga ke pelayanan kesehatan itu merupakan satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Barrier of medication. Jadi ini adalah penghalang-penghalang untuk bisa patuh ya. Salah satunya adalah side effect, efek samping, complexity. Nah, ini ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang saat perutnya kosong, ada yang harus diminum barengan sama makan gitu ya. Kemudian keyakinan. Saya yakin saya harus berobat,
atau saya yakin saya tidak perlu berobat, gitu ya. Ini tergantung pikirannya sendiri. Pikiran itu tadi dipengaruhi oleh banyak hal seperti usia, faktor demografi ya, pengetahuan ya, dan lain sebagainya. Forgetfulness, nah ini juga lupa. Nah, makanya biar nggak lupa gimana caranya, entah itu di alarm dari diri sendiri atau juga ada upaya dari nakesnya bagaimana caranya biar tidak lupa. Oke. Kemudian juga terkait dengan logistik. Nah, ada tidak sediaan obatnya gitu ya. Kemudian punya asuransi kesehatan tidak tercover tidak pengobatannya dengan asuransi kesehatan. Gitu ya. Itu juga menjadi kendala dalam medikasi. Kemudian terakhir adalah cost, masalah finansial ini juga umum terjadi ya. Kalau sudah harus cuci darah, pasang ring itu terlalu mahal, harus minum obat-obatan yang tidak di cover BPJS, itu juga menjadi suatu pertimbangan dalam dia memilih aku bisa patuh atau tidak, aku akhirnya akan berobat atau tidak, begitu ya. Upaya meningkatkan kepatuhan mulailah dengan bina hubungan saling percaya. Makanya saya sering bilang ya sama mahasiswa keperawatan bahwasanya skill utama memang adalah komunikasi ya. Selain skill-skill yang lain, skill keperawatan injeksi, pemeriksaan fisik itu juga harus. Tapi yang pertama adalah komunikasi. Karena bondonya ya, bondonya itu memang kita harus bicara. Karena kalau bicara itu akan memberikan satu efek terapeutik, seperti mensugesti seseorang yang enak gitu ngomongnya. Karena kalau sudah enak, percaya sama kita, apa yang kita omong itu pasti diikuti karena pasien percaya. Tapi ketika kita kurang menjalin hubungan yang nyaman dengan pasien, maka yakin sudah pasiennya nggak akan percaya apa yang kita sampaikan. Paling iya aja gitu di depan kita ya. Kemudian kaji individu, potensi dan problemnya secara komprehensif. Seperti tadi faktor internal dan eksternalnya itu harus dikaji. Ya, jadi dia punya istri yang baik, punya istri yang mampu memasak masakan yang ditanya ya misalnya, Bapak tinggal sama siapa? Ibu. Ibu ikut Pak? Iya itu ada. Oh ibu sekalian diajak. Bu gimana? Ini Bapak kan harus sekarang pola makannya harus dijaga ya Bu, harus rendah gula atau dan lain-lain, apa kita sampaikan gimana Bu, kira-kira mampu nggak Bu tiap hari memasak seperti itu untuk Bapak? Oh iya nggak apa-apa, insya Allah bisa misalnya gitu. Nah itu kita kaji itu ya. Kemudian problemnya juga kita kaji, misalnya nggak ada, saya jauh dari istri misalnya, atau istrinya sudah meninggal, itu merupakan satu problem karena dia nggak punya support atau dukungan keluarga. Anaknya Pak, anak saya kerja dari pagi sampai malam misalnya, wah ini berarti problem, maka ini harus dicarikan solusi apa ya kira-kira yang meskipun support keluarga minim tapi dia bisa tetap patuh dalam berobat. Ini harus dicari penyelesaiannya bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga tahapannya beri edukasi ya, baik edukasi ilmu pengobatan dan penyakitnya sama psikoedukasi yang menyentuh psikisnya gitu ya. Kemudian fasilitasi health literasi, kasih tuh kalau nggak tahu Pak ini cari infonya tuh di sini Pak, kalau punya HP Android dan bisa mengoperasikan kita ajarkan itu ya. Kemudian tentukan tujuan bersama. Jadi seorang perawat itu harus menentukan tujuan bersama pasiennya gitu. Bukan perawatnya yang menentukan tujuan lalu diberikan ke pasiennya. Ini ya Pak tujuannya, bukan begitu. Tapi di setiap proses asuhan keperawatan, yaitu saat kita menentukan diagnosa dan merencanakan intervensi, dan sama juga di sini terkait dengan pengobatan, tujuan pengobatan itu harus ditentukan bersama-sama dengan klien. Nggak bisa kita yang menentukan sendiri. Misalnya pasien datang gitu ya, nah kita bisa menyepakati. Jadi menyepakati bersama ya, Bapak ini gula darahnya kan 350. Nah ini terlalu tinggi Pak, di atas normal. Bapak tadi kan sudah saya jelaskan ya normalnya gula darah berapa. Jadi dari hasil pemeriksaan gula darah Bapak memang ada kecenderungan pada diabetes mellitus misalnya begitu. Nah jadi
kita tentukan bersama ya Pak rencana kita dalam 1 bulan ke depan ini. Yang pertama, satu, Bapak bisa menjalankan diet, apa dietnya itu ditulis gitu, disepakati bersama. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik. Bapak sehari bisa ya 15 menit berolahraga, setelah makan jalan santai aja gitu, jangan langsung tidur. Misalnya begitu. Kemudian nanti 1 bulan lagi Bapak balik ke sini, kita cek gula darahnya. Nah, harapannya Pak, kita bisa mencapai gula darah misalnya di bawah angka 180, misalnya begitu. Nah, itu namanya menentukan tujuan bersama ya. Jadi akhirnya sama-sama nyaman gitu antara perawat dan pasien, tidak memerintah tapi menyepakati bersama gitu. Kemudian selanjutnya cari alat bantu. Kalau memang pengobatannya kompleks seperti tadi, ada yang 2 kali sehari, ada yang jam 6 pas saat perut kosong, ada yang jam 7 setelah makan, ada yang jam 10 gitu. Nah, itu harus diberi alat bantu. Misalnya kita belikan satu wadah yang ada sekat-sekatnya itu ya. Nah, itu bisa kita tulis ini jam berapa di luar kotaknya itu, kemudian kita letakkan pilnya di sana. Itu. Kemudian sepakati alat ukur, ini maksudnya kriteria hasil. Dikatakan berhasil pengobatannya itu kalau apa? Semacam kriteria hasil kalau di diagnosis keperawatan ya. SLKI-nya gitu. Jadi sepakati alat ukur, misalnya dikatakan patuh jika dietnya mampu seperti ini, aktivitas fisiknya dijalankan, misalnya gitu ya. Kemudian gula darahnya sebagai indikator yang paling objektif itu juga menjadi alat ukur misalnya. Kita sepakat ya Pak, nanti kita lihat Bapak mampu tidak dietnya, aktivitas fisiknya, kemudian kontrol lagi tepat waktu, gula darahnya nanti kita akan cek bersama ya Pak. Oke gitu misalnya. Selanjutnya kontrol terjadwal ya. Jadi kalau memang kesulitan untuk ke pelayanan kesehatan, maka kita bisa tawarkan dengan bantuan teknologi, misalnya by phone atau by Zoom, tapi sulit ya kalau di desa ya. Kalau by Zoom sekarang kan sudah lebih mudah menggunakan video call kalau ada sinyal, kalau tidak ada bisa kita telepon biasa saja. Nah, itu ditawarkan dan diingatkan kontrol terjadwal. Karena kalau loss kadang sudah nggak kontrol ya, 2 bulan kita kehilangan hubungan gitu dengan pasien. Ya, jadi keep in touch. Kita harus tetap punya hubungan dekat gitu ya dengan pasien. Terakhir adalah beri apresiasi dan ajak proaktif berkontribusi di suatu kelompok sosial atau peer group. Jadi saat pasien mampu melakukan satu tahap yang lebih bagus, itu kita harus beri apresiasi. Ternyata Bapak mampu ya. Oke Pak, kita lanjutkan. Atau saya tambah lagi ya Pak. Jadi kalau Bapak kemarin mampu begini, kita coba tambah begini Pak. Gitu ya. Diberi apresiasi dan kita bisa tambah lagi. Jadi jangan langsung minta pasiennya meningkat 100% gitu, enggak ya. Namanya perilaku itu memang harus bertahap berubahnya. Apalagi kalau bertentangan dengan keyakinan awal klien, budaya klien, itu memang tahapannya lebih rumit. Kemudian ajak proaktif berkontribusi di suatu kelompok sosial. Ini seperti salah satu LKTI mahasiswa kemarin ya. Jadi ada yang memberikan satu ide untuk pengobatan TB itu mengikut sertakan pasien TB yang sudah tuntas pengobatan dan sehat kembali. Nah, itu bisa kita ajak ya pasien-pasien yang berobat itu untuk ikut kontribusi aktif gitu dalam kelompok-kelompok sosial untuk promosi kesehatan atau tindakan-tindakan kemanusiaan. Mereka akan merasa lebih berharga, menghargai dirinya sendiri, dan lebih semangat lagi kalau ada kelompok peer groupnya, sebaya atau senasib sepenanggungan begitu ya. Misalnya kelompok-kelompok pasien diabetes, kelompok pasien hipertensi, itu bisa kita lakukan. Selanjutnya dampak ketidakpatuhan. Jadi ketika penderita penyakit itu tidak patuh terhadap pengobatan, kita bisa sampaikan juga apa dampaknya. Ya, salah satunya adalah memburuknya penyakit, semakin parah, muncul komplikasi, harusnya enggak terjadilah komplikasi, misalnya di diabetes ya. Gula darah tidak pernah terkontrol, enggak pernah minum obat, enggak pernah mengontrol diet. Nah,
maka yang terjadi apa? Ya gangren, luka harus amputasi, ginjalnya kena harus cuci darah begitu. Itu dijelaskan. Tapi tetap dengan koridor yang baik ya, maksudnya jangan sampai masuk ke menakut-nakuti, tidak ya. Tapi kita jelaskan secara logis. Menurunkan kemampuan fisik dan kualitas hidup ya pastinya kalau sudah gangren mau jalan susah gitu kan, kualitas hidup menurun, itu jelaskan dengan logis. Menambah biaya pengeluaran untuk pengobatan, biasanya hanya pil, sekarang nambah harus cuci darah ya, harus rawat luka. Pak, kalau rawat luka itu di awal gitu ya dijelaskan, kalau sampai komplikasi begini Pak, nanti rawat lukanya tiap hari harus ngundang perawat atau dokter untuk rawat luka, atau Bapak yang ke klinik untuk rawat luka. Satu kali rawat luka 150.000 sampai 250, dikalikan saja tiap hari berapa gitu. Nah, itu bisa kita bahas juga dengan pasien di awal. Jadi nanti dari pembahasan itu kita bisa membuat suatu perencanaan bersama dengan pasien. Meningkatkan penggunaan alat kesehatan yang lebih mahal, misalnya awalnya tidak patuh ya pengobatan jantung, akhirnya harus nambah alat ring, pemasangan ring gitu. Jadi dampak ketidakpatuhan akan meningkatkan penggunaan alat-alat kesehatan yang lebih mahal. Juga seperti ginjal ya, gagal ginjal kalau masih stadium awal sebenarnya masih bisa diobati, dicegah untuk bisa naik ke stadium akhir. Tapi ketika sudah tidak mampu, tidak patuh pengobatan, tidak mampu ginjalnya sudah tidak mampu lagi untuk berfungsi dengan baik, maka akhirnya naik alatnya menjadi hemodialisis. Itu. Kemudian dampak ketidakpatuhan yang keenam, perubahan pengobatan yang tidak dibutuhkan. Ya, ini perubahan pengobatan ditambah obat, harusnya tidak infeksi sekarang nambah obat infeksi, obat antibiotik gitu. Dan pastinya memperlama waktu rawat inap. Gitu. Ya, oke. Ini materinya sampai di sini. Kemudian kita coba buka ini ya, Google Scholar. Jadi untuk mencari penelitian-penelitian terbaru terkait dengan medication adherence, itu kalian bisa membuka di Google Scholar seperti biasa ya, mungkin kalian sudah familiar sekali. Ini saya coba gunakan keyword medication adherence dan saya pilih tahun 2022. Nah, kemudian muncul beberapa di sini. Ya, kita pilih salah satu, ini sudah saya siapkan ya. Salah satunya tentang medication dari AHA, American Heart Association Scientific Statement. Ya, ini terkait jantung nih biasanya kalau AHA, jantung, hipertensi gitu ya. Medication adherence and blood pressure control. Jadi kepatuhan pengobatan dan kontrol tekanan darah. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya, biar kita belajar bersama. Nah, ini adult with hypertension. Jadi individu dewasa dengan hipertensi ya, yang terkontrol itu sekitar 46,5%, lebih rendah ya, lebih rendah dibandingkan yang tidak terkontrol hipertensinya. Nah, kemudian ini dibawa hubungannya, jalur hubungannya itu dengan individu dewasa, adults ini individu dewasa ya, dengan uncontrolled hypertension. Ya. Jadi di sini ada pasien hipertensi yang aware, sadar dengan penyakitnya dan diobati. Ya. Dan diobati itu sebanyak 44,8%. Ya. Ini yang hipertensinya tidak terkontrol. Kemudian ada yang sadar juga tapi tidak mau berobat gitu. Ada 15,8%. Dan ada juga yang nggak sadar-sadar, itu ada 39,4%. Ini gambarannya dari American Heart Association. Oke, kemudian di sini dibahas beberapa metode. Jadi AHA ini mereview ya banyak literatur apa sih sebenarnya metode apa yang digunakan untuk upaya memantau atau ya, di sini ada berapa ini ya? Ada 7 metode yang ditemukan oleh AHA. Ya, ada unstructured self-report or report by a proxy, yang ini menggunakan handphone ya. Nah, ini keuntungannya dari metode itu yang ini, yang kerugiannya ini.
Ya, misalnya seperti yang unstructured self report itu tidak akurat karena itu hanya report dari individunya, sudah diminum, sudah, misalnya gitu ya. Nah, ada lagi yang digital sensor nih. Ada sensor digitalnya di situ. Jadi keuntungannya dia akurat memang untuk meng-capture ya timing dan frekuensi dalam menelan obat. Karena ada digital sensornya, cuman kerugiannya adalah harus ada alat eksternalnya setiap hari untuk melihat pasiennya minum obat. Nah, ini kalau kita berlakukan di desa ini kesulitan ya seperti ini. Kalau di desa mungkin lebih pada kita kunjungan rumah gitu ya. Nah, ini beberapa metode yang direview oleh AHA dari hasil penelitian. Kemudian ada lagi ya di bawah ya, di sini ada risk factor and predictors of medication adherence. Tadi sempat kita bahas ya. Ya ini, jadi ada dari sosioeconomic and demographic dimension. Nah, kemudian ada banyak di sini ya kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidakpatuhan. Nah, ini juga ada intervention to improve untuk meningkatkan kepatuhan. Intervensi-intervensi yang dilakukan di sini bisa dibaca juga ya. Ya, ini ada patient education and counseling dirangkum pada tabel ini ya. Kemudian medication regimen management. Ya, contohnya jurnalnya seperti itu ya kalau kita mau belajar. Kemudian ada lagi, coba kita bahas lagi satu jurnal tentang exploring of determinant factor of anti-diabetic medication adherence in several region of Asia. Ini adalah satu systematic review ya dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan di Asia, mengeksplorasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan medikasi pengobatan anti-diabetik. Nah, di sini kita lihat resultnya ya, kita bisa lihat di sini. Nah, this domain related to ini ya. Jadi ternyata setelah diteliti dari berbagai penelitian, hal-hal yang mempengaruhi kepatuhannya yaitu demografi sama usia ya, tempat tinggal dan lain sebagainya, psychological feeling. Nah, benar kan tadi ya? Jadi ada perasaan psikologis, entah dia depresi, stres, merasa tertekan dan lain sebagainya. Knowledge, perception and belief, ya, comorbidities, ya. Kemudian faktor-faktor juga yang berhubungan dengan pasien, faktor-faktor lainnya. Oke. Ini masih menjadi PR perawat yang terus-menerus menjadi PR ya tentang kepatuhan ini. Jadi bagaimana caranya itu perawat harus punya inovasi. Ini pasien ini gak patuh-patuh, gimana ya caranya? Loh, kok tingkat kepatuhan TB sekarang semakin menurun misalnya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan banyaknya TB MDR, multi drug resistant misalnya. Wah, berarti harus diapain ya? Nah, itu kita pikirkan gitu. Kita cari dulu faktornya apa, lalu kita bisa membuat suatu perencanaan atau strategi. Oke, kemudian ada lagi nih terakhir ya, mHealth ya, sebuah sebuah aplikasi ya, mobile health intervention to improve medication adherence and health outcome among patient with coronary heart disease. Jadi ini ada suatu penelitian yang mengintervensi pasien jantung dengan menggunakan intervensi mobile health. Nah, itu bisa nggak mengimprove, meningkatkan medication adherence-nya pasien. Nah, ini ya penelitiannya di sini. Ternyata ya dia merekrut 230 pasien yang diteliti. Yang diteliti 230 pasien jantung. Nah, ternyata hasilnya seperti apa? Bisa kita baca ya di bawah. Ternyata dari kesimpulannya adalah, nah ini kesimpulannya, tujuan the purpose mHealth intervention ya. Ternyata mHealth intervention ini dapat meningkatkan medication adherence. Seperti ini yang dilakukan oleh peneliti, efektif untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Nah, untuk seperti apa sih Bu isinya, bisa dibaca ya di full di full papernya. Ini masih abstraknya aja ini. Nah, jadi kita kalau mau baca sesuatu yang update, maka kita bukalah jurnal yang terbaru 2021, 2022, 2023. Oh, perkembangannya seperti ini gitu ya. Jadi kita tahu, oh yang sudah pernah dilakukan begini-begini, saya coba mau memperbaiki, mungkin ada yang bisa diadopsi di Indonesia seperti apa, di desa mana. Oh, masalahnya hampir sama, saya coba di sini gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.